Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Walaupun kita secara biasa tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadat kepada Tuhan, tetapi kami berusaha melalui media untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi seluruh jemaat di Gereja Bethesda. Sehingga kami tetap tidak kehilangan berkat daripada Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Ya, hari yang sangat bersejarah dan semua umat Kristen di dunia ini akan mengingat hari ini sebagai Jumat Agung. Disebut Jumat Agung karena pada hari Jumat ini terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Allah menggenapi janjinya untuk keselamatan manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa menyerahkan seluruh firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama supaya menjadi berkat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami menyerahkan acara kami pada pagi ini ya Tuhan, untuk menyampaikan berita firman Tuhan mengenai Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan akan menolong mengurapi hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini. Mampukan dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya hamba bisa menyampaikan firman Tuhan bagi seluruh jemaat kami. Dan firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan membaca beberapa bagian daripada Alkitab. Yang pertama, kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang kedua, Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang ketiga, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pagi ini dalam kesempatan yang indah kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu tema. Hal-hal yang tidak dilakukan Yesus.
hal-hal yang tidak dilakukan Yesus. Setelah Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir di Yerusalem, dikenal dengan The Last Supper, ia mengajak seluruh muridnya ke suatu taman namanya Getsemani. Dan di sana kemudian Tuhan Yesus setelah sampai di Getsemani, dia maju ke ke arah lebih depan dan menyuruh supaya murid-muridnya berdoa bersama-sama. Dan Tuhan membawa 3 orang yang ingin supaya mereka ini membantu dalam mendukung doa Tuhan Yesus ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan kemudian Yohanes. Dan Tuhan berpesan sekali lagi kepada murid-muridnya, biarlah kamu sekalian berdoa. Lalu Tuhan maju sedikit ke depan dan kemudian dia berdoa di sana. Dia menatap ke atas dan dia melihat satu penglihatan di sana di mana ada tangan Allah yang dijulurkan kepadanya memegang sebuah cawan atau piala. Yesus berkata, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi di dalam semuanya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Mengapa Tuhan Yesus seolah-olah menolak cawan yang diberikan oleh Allah kepada dia ini? Dia melihat isi cawan itu bukan minuman yang lezat, tapi di dalamnya adalah murka Allah yang harus dia terima, dia harus hadapi semua ini untuk melaksanakan perintah daripada Tuhan, yaitu menggenapi nubuat firman Allah tentang keselamatan bagi manusia. Dia tidak mendengar bahwa Allah menjawab, ya, Allah diam saja. Dan setelah 1 kali berdoa, dia kembali melihat murid-muridnya dan semua murid-muridnya itu tertidur. Tuhan berkata kepada muridnya, berdoalah, ya, berdoalah supaya kami bisa dipelihara oleh Tuhan. Dan kemudian kedua kali Tuhan Yesus berdoa sama seperti yang pertama. Kembali dia berdoa, ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan itu lalu daripadaku, tetapi di dalam semuanya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Sampai ketiga kali dan setelah selesai, jadi Tuhan tetap menerima daripada Allah ini. Jawabannya berdiam diri, berarti Tuhan Yesus harus mengambil cawan itu kemudian meminum isinya, artinya menerima rencana Allah untuk Yesus menjadi juru selamat itu, yaitu melalui penderitaan dan kematiannya. Dia terima itu dan kemudian kembali kepada murid-muridnya, lalu membangunkan murid-muridnya. Bangun, katanya. Saatnya sudah sampai, anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang jahat. Ya. Mereka bangun dan kemudian pada saat itu datanglah tentara Romawi dan beberapa imam, ya, datang ke sana. Mengapa mereka tahu ke sana? Saat Yesus berdoa, seorang muridnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke Yerusalem. Namanya Yudas Iskariot. Dia datang menemui imam-imam dan memberitahukan di mana Yesus berada. Ya, dan Yudas Iskariot diberi oleh imam ini upah 30 keping perak. Itu harga seorang budak. Bukan jumlah yang besar, jumlah yang kecil, harga seorang budak. Dia terima dan kemudian menghentar imam-imam dan tentara Romawi untuk menangkap Tuhan Yesus. Tentara Romawi tentu tidak mengenal siapa Yesus karena tidak pernah bergaul dengan Tuhan Yesus. Tapi Yudas memberitahukan, siapa yang akan kucium dialah yang patut kamu tangkap. Dan begitu datang, Yudas Iskariot maju ke depan lalu memberikan salam kepada Tuhan Yesus, memeluk dan menciumnya. Dan Tuhan Yesus berkata, dengan ciumankah kamu menyerahkan aku kepada orang-orang Romawi? Ya, Tuhan tahu semua kejadian itu. Dan kemudian tentara Romawi berusaha menyergap dan menangkap. Dan salah seorang muridnya dengan sigap, yaitu Petrus,
mengambil pedang lalu kemudian mencoba memarang leher seorang imam. Mungkin mengelak, jadi yang kena adalah telinganya saja. Telinganya jatuh ke tanah. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Orang yang bermain pedang akan mati karena pedang. Tidakkah kamu percaya bahwa aku mampu meminta kepada Bapa untuk mengirim 1 legion malaikat untuk menghancurkan orang-orang ini. Dan kemudian Yesus menyerahkan diri, ditangkap, dan semua murid-muridnya termasuk Petrus bubar menyelamatkan diri masing-masing. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus dibawa dari Getsemani ini ke Yerusalem. Ya. Yang pertama Tuhan Yesus itu dibawa ke mahkamah agama Yudaisme. Dihadapkan kepada imam besar namanya Kayafas dan di sana berkumpul imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berusaha untuk menghukum, membinasakan Tuhan Yesus, memberikan kesaksian-kesaksian dusta. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menjawab sama sekali. Ya, dan kemudian datang 2 orang mengatakan, orang ini pernah mengatakan, runtuhkan bait Allah, aku membangunkan dia pada hari yang ketiga. Dalam 3 hari, aku akan membangunkan kembali bait Allah yang sudah diruntuhkan ini. Dia sampaikan itu dengan harapan, dengan cara seperti itu, lalu mereka semua pikir Tuhan sudah berbuat jahat. Ya. Dan kemudian imam besar namanya Kayafas, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, sungguhkah engkau adalah Mesias anak Allah itu? Dan imam besar ini berkata demikian, bertanya, sungguhkah engkau Mesias anak Allah yang hidup itu? Engkau sudah mengatakannya, kata Yesus. Tapi pada saat ini, mulai saat ini, anak manusia akan berada bersama-sama duduk di sebelah kanan Allah di dalam kekekalan. Jadi dia mengatakan tidak akan ya Tuhan itu sampai binasa selama-lamanya. Dia akan pergi kepada kekekalan dan kemudian bersama tinggal dengan Allah. Dan ketika mendengar ini, apa yang terjadi dengan imam besar ini? Dia merobek jubahnya. Dan kemudian dia berkata, dengar dia menghujat Allah. Dia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Tidak perlu lagi bukti-bukti. Tapi karena mahkamah agama itu tidak punya hak untuk menghukum Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Wakil dari pemerintah Romawi. Dan orang-orang itu semua mengikuti. Ya, membuat kesaksian-kesaksian dusta supaya ada kesempatan untuk sungguh-sungguh menghukum. Mereka ingin membinasakan Tuhan Yesus. Ya, ingin membinasakan Tuhan Yesus. Tapi apapun yang dikatakan oleh mereka saksi-saksi dusta ini, Yesus tidak memberikan jawaban apapun, tidak memberi respon apapun. Pilatus mengatakan, tidakkah engkau akan membela diri atas tuduhan-tuduhan mereka? Sama sekali tidak. Apa kesalahanmu? Tidak dijawab. Ya, lalu istri Pilatus ini datang dan berbisik kepada suaminya. Jangan lakukan sesuatu kepada dia. Tadi malam aku menderita banyak masalah karena orang ini. Orang ini tidak salah. Jangan melakukan sesuatu. Jadi jangan melakukan kekejaman kepada Tuhan Yesus. Karena orang ini tidak bersalah. Tapi karena sudah dihantar kepada Pontius Pilatus harus melakukan sesuatu untuk menggenapi kemauan daripada orang-orang Farisi ahli Taurat ini. Dan apa yang dilakukan? Yang pertama ini. Ya, dia menyuruh membawa keluar seorang penjahat yang penjahat besar, namanya Barabas. Ya, biasa dalam satu pengadilan Pontius Pilatus ini berbuat seperti ini. Jadi Barabas itu dibawa ke depan berdiri dekat Tuhan Yesus ini, dan kemudian seluruh orang yang hadir itu disuruh menentukan pilihan. Mana yang boleh dilepaskan, Barabas atau Tuhan Yesus?
Kalau secara logika, ya, secara logika kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Jadi kita memilih Tuhan Yesus untuk dilepaskan Barabas yang tetap harus dihukum karena dia seorang penjahat besar. Tapi seluruh orang yang hadir, orang-orang Yahudi itu mengatakan, lepaskan Barabas, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Ya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Orang Yahudi, kemudian imam-imam besar ini, bukan karena Tuhan Yesus salah, tapi salah satu yang menghantui mereka dan kemudian menjadikan mereka berbuat jahat itu adalah kedengkian, iri hati kepada Tuhan Yesus. Sebab saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, semua orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang yang miskin dan bodoh, yang tidak pernah diperdulikan oleh imam-imam, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus melayani orang-orang Yahudi ini tanpa memilih bulu. Dan itu kemudian menyebabkan orang-orang Yahudi itu berpaling kepada Tuhan Yesus. Dan imam itu menjadi marah. Sebab pengaruh mereka mulai merosot. Jadi mereka iri hati dan berusaha untuk membinasakan. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Pontius Pilatus? Ya, dia tetap kemudian dia menyuruh supaya Tuhan Yesus disesah. Disesah artinya dicambuk 40 kali kurang 1. Jadi 39 kali. Di dalam kamus Alkitab 40 kurang 1 39 kali. Dan cambuknya itu bukan hanya terdiri dari tali. Tapi di ujung tali ini ada benda-benda tajam. Jadi beberapa untai tali di ujungnya adalah besi-besi tajam. Lalu kemudian itu yang dipakai untuk mencambuk punggung Tuhan Yesus. 39 kali. Dan kita membayangkan bagaimana dengan punggung Tuhan Yesus. Sekali cambuk berat sobek. Ya, keluar darah terus 39 kali. Ya. Dan setelah itu Pilatus cuci tangan. Aku lepas dari tanggung jawab terhadap orang ini. Dan dia menyerahkan kepada tentara Romawi. Tentara Romawi kemudian membawa Tuhan Yesus. Dan mereka mengiringi untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus disuruh memikul kayu salib di dalam kondisi tubuhnya yang begitu lemah. Ya, sudah kehilangan banyak darah, luka-luka di punggungnya. Dan suruh memikul. Dan Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak sanggup membawa itu sampai ke Bukit Golgota. Di sepanjang jalan menuju ke Golgota ini ada banyak orang yang menyaksikan peristiwa ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, ya, mereka berkumpul di sana sepanjang jalan. Dan ibu-ibu menangis melihat Tuhan Yesus menderita demikian parah. Tapi Tuhan Yesus berpaling kepada mereka. Jangan menangisi aku. Tapi tangisilah dirimu sendiri. Ya, tangisilah dirimu sendiri. Lalu dibawa berjalan ke sana. Dan tentara Romawi melihat bahwa Tuhan Yesus memang tidak sanggup. Ya, sempoyongan. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang yang berdiri di sana melihat Tuhan Yesus memikul salib ini. Namanya Simon dari Kirene. Saat dia gini-gini mungkin kalangan orang dari ini ditarik sama tentara Romawi. Ambil alih. Bawa salib itu ke tempat di mana dia akan disalibkan. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita melihat ya. Kita masuk poin yang berikutnya. Pernyataan golongan skeptis tentang pengorbanan Yesus. Pernyataan golongan skeptis tentang pengorbanan Yesus. Siapa golongan skeptis ini? Ya, golongan skeptis ini adalah penghujat, pencemooh, mulai dari tentara Romawi, kemudian orang banyak. Yaitu orang banyak itu orang Yahudi. Luar biasa. Ini jadi masuk golongan orang skeptis.
Padahal waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem itu, orang-orang Yahudi itu kumpul di jalan, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan teriakan-teriakan, Hosana, Hosana, mubaraklah dia yang datang dengan nama Allah. Dan kemudian ada yang membukakan jubahnya, meletakkan di tanah, kemudian Yesus naik keledai ini lewat di sana. Dan di pinggir jalan itu orang semua memegang daun palem. Hosana, Hosana, mubaraklah dia dengan nama Allah. Tapi dalam satu hari kemudian berubah. Ini tentara Romawi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh imam-imam ini. Ya, sehingga kemudian mereka berbuat seperti ini. Orang banyak. Kemudian imam-imam dan ahli Taurat itu skeptis. Tadi dikatakan imam-imam itu membenci Tuhan Yesus karena apa? Iri hati. Karena mereka sudah tidak dihargai lagi oleh orang-orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi berpaling kepada Tuhan Yesus. Itu menjadikan kemarahan bagi imam-imam dan orang Farisi ini. Lalu membenci dan mengharapkan Yesus ini mati. Ya. Kemudian penyamun yang sama-sama disalib. Ada dua penyamun. Jadi dua penyamun ini dua penjahat. Dua ini. Nah dua-duanya ini pada mula-mulanya sama menghujat kepada Tuhan Yesus ini. Ya. Nanti kita lihat perkataannya apa. Penyamun, kemudian pencemooh zaman modern sekarang. Nah, zaman modern ini ada pencemooh juga tentang kematian Tuhan Yesus ini, ya. Terutama bagi orang-orang yang memang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka seringkali mencemoohkan. Ini zaman modern ini, ya. Orang skeptis zaman sekarang. Kalau Yesus anak Allah, mengapa Ia, yaitu Allah, tidak mengindahkan kependeritaannya sendiri, ya, tidak mengindahkan penderitaannya sendiri. Itu cemoohan orang. Kenapa kalau dia Allah, kok kenapa diam saja? Kenapa tidak berusaha untuk menyelamatkan diri dan sebagainya? Ya, kenapa mereka berpendapat seperti itu? Banyak. Ya, banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak lahir baru, dia tidak akan mengerti bahwa itu pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah nubuat daripada Allah sendiri. Kali pertama sebelum mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden ini, Tuhan sampaikan nubuat. Dia akan mengirim juru selamat dan akan menolong manusia dari belenggu dosa. Kemudian kita melihat respon yang berikutnya, ya. Respon Yesus atas kematian, atas hujatan mereka. Maaf. Respon Yesus atas hujatan mereka. Jadi saat itu di jalan, ya, tadi di pengadilan hujatan-hujatan. Dan sekarang di jalan juga banyak hujatan-hujatan teriakan dari orang Yahudi. Ya. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Tadi judulnya hal-hal yang tidak dilakukan Yesus. Ia, Yesus, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Nah, dia tidak di sini tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Pokoknya saya ingin bebas. Jadi minta kepada Allah, jangan berikan penderitaan yang seperti ini. Kalau dibayangkan oleh kita, ini satu penderitaan yang luar biasa, sangat mengerikan sekali, ya, sangat mengerikan. Kemudian tidak memanggil pasukan untuk membebaskan dirinya sendiri. Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, tadi waktu Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi di Taman Getsemani, ya, Petrus menghunus pedang lalu berusaha untuk memarang seorang imam. Tapi mungkin
imam itu sempat berkelit, jadi yang kena adalah kupingnya. Jadi kupingnya jatuh, Tuhan berkata, sarungkan pedangmu. Orang bermain pedang akan mati karena pedang itu. Ya. Dan kemudian dia berjalan memungut telinga orang itu dan menaruh di tempatnya semula. Dan ada kesembuhan ilahi terjadi di sana. Jadi dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu percaya bahwa aku sanggup meminta 1 legion malaikat untuk menghancurkan mereka yang berbuat jahat kepadaku. Dia tidak melakukan itu. Ya. Kemudian tidak membela dirinya dan mengancam para pendakwanya. Matius 27 ayat 12 sampai dengan 14. Matius 27 ayat 12 sampai 14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Berikutnya, Yesus tidak menyelamatkan diri sendiri. Markus 15 ayat 31. Markus 15 ayat 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Nah, jadi imam-imam tetap mengejek. Orang lain bisa diselamatkan, mengapa kamu tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Bukan Yesus tidak mampu. Ya, dia Allah, dia mampu. Tapi kalau dia misalnya melakukan keinginannya sendiri, menyelamatkan diri sendiri, rencana Allah, nubuatan firman Allah untuk keselamatan bagi manusia itu akan gagal. Pasti akan gagal, ya. Dan Tuhan tidak melakukan semua itu. Kemudian tidak turun dari salib. Markus 15 ayat 32. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, jadi mereka yang berada di sana, biarkan dia turun supaya kami percaya kalau Tuhan sudah digantung di salib ini, kemudian bisa turun, mereka baru percaya. Mereka hanya ingin melihat yang secara lahiriah, tidak mengerti pengorbanan Tuhan Yesus secara rohani. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh Yesus ini, tidak berhenti mengasihi orang yang berdosa. Walaupun di dalam penderitaannya dia tidak pernah berdiam diri untuk mengasihi orang-orang yang berdosa. Lukas 23 ayat 34 dan 43. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, tadi kita melihat dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan tidak dijawab sama sekali. Tuhan tidak berkata apapun untuk membela diri. Tetapi yang satu yang dia nyatakan sungguh-sungguh kepada manusia yang menghujat dia dan menginginkan dia mati, ya. Minta supaya Tuhan Allah Bapa mengampuni mereka yang sudah melakukan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Tadi dua orang penyamun itu juga sama-sama menghujat. Tetapi kemudian salah satu dari penyamun ini, ketika penyamun yang lainnya masih menghujat ini, dia berkata, diam. Kita dihukum seperti ini karena kita layak, karena kita jahat. Tetapi orang ini tidak bersalah. Dan kemudian dia berkata, ya Tuhan, ingatlah akan hambamu apabila kamu tiba di kerajaan surga. Jadi dengan satu kesadaran dia minta supaya Tuhan itu peduli kepada dia dan menyelamatkan dia.
Kalau misalnya manusia di dunia ini orang jahat mau dibunuh mati terus minta dilepaskan begitu, oh tidak mudah. Itu manusia. Ya, itu manusia. Tapi di sini kita melihat Tuhan Yesus itu luar biasa. Minta belas pengasihan, pengampunan bagi orang yang sudah menghujat dan merencanakan kematiannya. Dan juga bagi penyamun ini. Dan Tuhan berkata apa kepada penyamun ini? Hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu keyakinan, kepastian, keselamatan yang Tuhan berikan. Hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tubuhnya akan dihancurkan. Sebentar lagi ada algojo membawa gada. Ya, hukumannya biasanya itu dari kaki terus sampai ke dada ini dipukul dengan gada ini sampai hancur. Itu hukumannya. Tapi kepada Tuhan Yesus tidak dilakukan seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Ya, pulang kepada kemuliaannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat menghadapi kematian, penghinaan, penganiayaan. Dan itu harus menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi masalah-masalah yang menekan kehidupan kita, jiwa kita, dan keselamatan kita. Kita tidak melakukan pembalasan kepada orang-orang yang membenci kepada kita, berbuat jahat kepada kita. Dan ayatnya ditulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan dengan kejahatan dengan kebaikan. Jadi dibalasnya dengan kebaikan. Dan Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Jadi orang-orang yang percaya harus belajar daripada Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus menulis di dalam firman Tuhan ini, supaya orang-orang percaya itu meniru teladan Tuhan Yesus. Itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ya, mulai ayat 4 sampai dengan 10. Kita akan baca supaya kita mengetahui bahwa Paulus sendiri yang tadinya adalah membenci Tuhan Yesus tapi kemudian bertobat dan menjadi teladan yang baik buat jemaat yang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, dia adalah seorang ahli Taurat juga. Dia membenci orang Kristen dan kekristenan, dan dia menganiaya orang-orang Kristen. Dan dia minta izin kepada imam-imam, dan kemudian dia pergi ke satu daerah namanya Damsyik. Di sana dia akan menangkap orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tapi dalam perjalanan kemudian dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia melihat satu cahaya turun dari langit, langsung jatuh ke arahnya. Terang itu. Dan dia tersungkur di tanah dan kemudian matanya menjadi buta untuk beberapa waktu lamanya. Dan dia mendengar satu suara dari langit mengatakan, Saul, Saul, mengapa engkau aniakan aku? Sukarlah bagi kamu menendang kosa. Ini kalimat pelajaran daripada Tuhan Yesus. Mengapa engkau menganiakan aku? Sukarlah bagimu menendang kosa. Tuhan Yesus menggunakan satu perumpamaan. Kosa itu duri. Jadi pedati zaman dahulu itu untuk mengajar lembu supaya dia menurut, ya,
majikannya yang mengendalikan dia atau kuda, ya. Kudanya di depan, di sini kemudian dipasang duri-duri. Dan kalau misalnya lembu atau kuda ini berontak, biasanya menggunakan kakinya menendang-nendang. Jadi dari sini nendang ke sini, ini bisa rusak. Tapi karena dipasangin duri-duri ini yang kemudian ditendang. Dan kakinya itu kemudian menjadi sakit dan kemudian berhenti, tidak ngamuk lagi. Dan Tuhan pakaikan sebagai perumpamaan. Ya, sukarlah bagimu menendang kosa. Jadi makin kuat dia menentang Allah, makin sakit. Sebab itu pada saat itu, ya, Rasul Paulus baru mengenal Allah. Siapa Yesus itu yang sebenarnya. Untuk beberapa hari dia berada di tempat itu, ya, dan dalam keadaan matanya yang buta. Dan kemudian Tuhan menyuruh seorang namanya Ananias. Bukan Ananias yang menipu Tuhan pada waktu lahirnya gereja. Tapi Ananias muridnya Tuhan. Pergi ke sana, doakan untuk dia. Semula Ananias tidak mau. Karena ya, dia orang jahat. Dia pembenci orang Kristen, pembunuh. Jadi tidak mau, tapi kata Tuhan, pergilah ke sana. Aku akan menjadikan dia alat yang berguna. Dan Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan lahir baru dengan pengalaman bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan dia tadi menceritakan, kita semua sebagai pengikut-pengikutnya harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Dia anak Allah, tapi dia tidak menggunakan kemuliaannya untuk kemuliaan diri sendiri atau kemegahan diri sendiri. Tapi dia hidup seperti manusia. Taat kepada Allah sampai mati di salib. Taat kepada Allah. Tadi 3 kali dia minta, kalau boleh biarlah cawan itu lalu daripadaku. Tapi Tuhan tidak dengar 3 kali dan kemudian Tuhan menerima semua ini. Itu teladan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, banyak di antara orang-orang Kristen tidak mengerti. Banyak juga orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, mereka berpikir saya bisa dipakai oleh Tuhan itu kalau saya bisa jadi orang yang terkenal, ya. Nggak salah. Ya, tidak dilarang kalau mereka misalnya menjadi orang yang terkenal ini. Tapi yang membuat dia terkenal siapa? Dirinya sendiri, kegagahan dirinya sendiri, atau Tuhan yang menjadikan dia terkenal? Saudara, saya membaca sejarahnya Oral Roberts. Dia adalah pemain basket. Dia menderita kanker paru-paru. Ya, jadi kalau menderita kanker paru-paru ini pasti 1 kali dia akan mati walaupun usianya masih muda. Tetapi 1 kali ya secara rohani ia bertemu dengan Tuhan. Dia kemudian bertobat dan Tuhan jamah tubuhnya dan kankernya sembuh. Dan dia menyerahkan hidupnya menjadi pelayanan Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan sampai terkenal datang ke Indonesia. Saya sempat menghadiri KKR-nya di Jakarta, namanya Oral Roberts, ya. Dia pemain basket kemudian bertobat, dia percaya Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan dia menjadi termasyhur. Itu yang Tuhan buat. Bukan kita yang menjadikan kita termasyhur begini-begini. Nah, seperti zaman sekarang, dengar baik-baik yang muda-muda, ya. Di zaman sekarang ini ada banyak orang supaya dia bisa berbangga dengan dirinya sendiri, ya. Nggak sekolah teologi tapi punya gelar. Ini zaman sekarang. Dan dengan cara seperti ini jangan harap Allah bisa memberkati hidup kita. Allah ingin supaya kita rendah hati, menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 16, ini ayat yang sangat terkenal. Tuhan menghendaki kita menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang-orang lain. Kita membaca dulu Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Jadi hidup kita ini punya tanggung jawab. Bukan untuk memegah diri, tapi menjadi kemegahan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan sikap
kepedulian, memberi dampak positif bagi orang lain yang belum kenal kepada Tuhan. Tidak usah takut. Saya selama melayani pekerjaan Tuhan seringkali kalau pergi keluar kota ini, entah naik kereta api, naik bus ini, selalu berdoa di dalam hati ini. Tuhan, izinkan saya bertemu dengan seorang yang sungguh-sungguh membutuhkan bimbingan. Ya, dan Tuhan pertemukan. Waktu saya ikut olahraga jalan kaki di Tegalega. Dulu nggak pernah olahraga karena tidak ada kesempatan. Pagi sampai sore baru pulang pelayanan ya dari sekolah ngurus gereja, tidak ada kesempatan untuk olahraga. Tetapi setelah usia lanjut ini saya kemudian ke Tegalega, umurnya 75 tahun. Waktu pertama jalan kaki ke Tegalega masuk melihat orang ngabring gitu ya. Saya ngelihat mereka tuh jadi matanya jadi nggak enak ya, kepalanya leng-leng ya. Pusing sekali lihatnya. Saya diam aja. Kok jadi begini ya? Waktu mau pulang, kali pertama nih mestinya arahnya ke barat ya. Saya dari arah timur ini melihat pintu gerbang di sana. Oh keluar ke sini, begitu keluar, ini mah jalan Muhammad Toha, harusnya jalan Oto Iskandar-Dinata, langsung nyebrang naik angkot ke Pagarsi. Ya salah. Kemudian kali kedua datang lagi ke sana, ya saya kembali berjalan keliling dan pulang ke rumah itu hatinya kosong, nggak ada apa-apa. Ya kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya menjadi berkat bagi banyak orang di Tegalega. Memberi dampak positif sedikitnya. Membawa pengaruh yang positif bagi orang yang saya jumpai. Khususnya saya berkata dalam hati ini. Saya ingin mendekati orang-orang tua yang pada saat usia tua ini. Kadang-kadang banyak orang tua kehilangan damai sejahtera. Rasa kesepian. Dan itu perlu didekati, dibimbing, diarahkan, diberikan penghiburan. Dan saya berdoa. Ya. Saya berdoa dan kali berikutnya ketika saya datang ke sana, Tuhan izinkan satu orang datang sendiri kepada saya. Saya ingat sampai sekarang ini. Ya, umurnya 61. Waktu itu saya sedang istirahat duduk di besi itu. Dan ada orang yang 61 tahun ini itu orang tinggalnya di Gang Dulatip, Gang Durasi di sana. Dia itu berulang kali ngelihat saya, nengok ke sini lihat saya. Berusaha mendekati saya, jalan perlahan-lahan supaya tidak dicurigai ya. Jadi pura-pura dia olahraga gini. Jadi dekat, kita terus dekat-dekat, sudah dekat kemudian dia nanya sama saya. Bapak usianya berapa? 75. Dia kaget. 75. Beda dengan saya 14 tahun. Bapak masih begitu seger ya. Rahasianya apa, Pak? Lihat, Pak, dia buka kaosnya. Saya umur segini sudah dioperasi jantung bypass. Koko saya 2 meninggal, 2 karena jantung. Ya, papa saya kena jantung. Ini karena orang tua saya itu berpikir begini, disediakan makanan yang enak-enak di rumah supaya jangan sampai waktu keluar itu tamcia katanya, minta-minta makanan sama orang dan sebagainya. Jadi disediakan makanan yang enak. Nggak tahu si mama itu kalau makanan itu kemudian menjadikan gangguan kepada jantung, di mana mereka tuh banyak yang meninggal masih muda karena serangan jantung. Dan kemudian dia tanya, Bapak kerja apa? Saya hamba Tuhan. Dan berubah tadi Bapak sekarang kemudian menjadi panggilannya menjadi Sudah beberapa bulan dia mengenal saya, kemudian terakhir tidak bertemu lagi. Dia seringkali arahnya ke sana, ke gedung sate itu, olahraganya di sana. Tapi dia sudah mengenal. Dan setelah itu berturut-turut ada orang-orang tua yang saya kunjungi sampai sekarang itu sudah puluhan orang. Saya dekati kalau saya digerakkan oleh Tuhan, orang ini mesti didekati. Yang datang sendiri yang pertama itu Bapak Haji, sekarang jadi sobat saya dengan temannya. Dia pedagang itu barang rumah tangga. Kalau Pak Haji sudah pensiun, umurnya beda 4 tahun, dia lebih muda dari saya 4 tahun. Ya, waktu saya 75, ya 71, ya. Dia datang sendiri, duduk di pinggir saya, kasih salam sama saya. Dan saya tidak berpikir dan Haji ini, saya mesti hati-hati jangan ngomong apa. Tidak, saya tetap berbicara kalau perlu firman Tuhan. Dan kemudian banyak orang-orang yang lain, pribumi, ya orang Sunda dan sebagainya. Saya bergaul dengan mereka dengan akrab. Sampai orang Batak, ya sedang berjalan dengan temannya, papasan dengan saya.
Ini orang baik-baik. Selama saya berada di Tagalaga, saya baru pertama kali bertemu dengan orang yang begitu peduli kepada orang lain. Dia berkata seperti itu karena saya mendekati orang-orang itu. Ya, saya mengenal seorang majelis gereja, umurnya 60 tahun lebih. Waktu dia duduk sendirian, dia liatin HP aja, senyum-senyum sendiri ya. Kemudian saya dekati, "Selamat pagi." Ya, tinggal di mana? Kemudian dia jawab, ya, sekali, dua kali, ya. Kemudian saya bertanya kepada dia, "Suka ke gereja?" "Iya, saya pengerja." Ya, sampai sekarang jadi sobat saya. Dan saya melihat selama sekian tahun mengenal saya, dia tidak pernah bergaul dengan orang lain. Kalau misalnya mereka soal berbicara soal etnis begini, saya baca firman Tuhan. Yang nggak baca tapi saya ingat, ya, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu yang saya katakan. Ini firman Allah, kata saya. Firman Allah tidak ditambahkan sesama manusia ini, misalnya etikanya, ya, pendidikannya sama gitu ya. Kemudian kekayaannya, sosial ekonominya sama, etnisnya sama. Tidak ada. Sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mereka dengar. Dan yang paling lucu ini, itu orang Padang ini. Sarjana dia. Sarjana geologi sudah pensiunan, sudah 60 lebih. Bedanya dengan saya kira-kira 12 tahun. Dia datang sendiri kepada saya menanyakan rahasianya. Umurnya beda 12 tahun dengan saya. Dia berkata, datang ke saya, "Pak, mau tanya usianya berapa?" Saya sebutkan usianya. "Loh, bedanya banyak sekali dengan saya, tapi saya melihat Bapak ini segar sekali," katanya. "Rahasianya apa?" Kata saya, "Tidak ada rahasia. Di dalam ini ada damai sejahtera. Ya, di dalam sini tidak ada rencana-rencana yang kotor, yang jahat. Dan saya senantiasa minta bimbingan Tuhan, jadi tetap terpelihara dengan baik." Nah, jadi orang ini dekat, seringkali dekat. Kalau pergi kemana-mana, mau ke luar negeri dan sebagainya, dia cari saya jauh-jauh. Payo. Ya. Dia dekati saya, peluk saya, dia katakan minta bantuan doa. Itu orang Muslim. Ya, saya mau ke Rusia, kemarin ini mau ke Eropa bagian timur katanya, terus ke Thailand dan sebagainya. Dia temui saya minta doa. Dan sampai sekarang itu mengasihi saya. Dan ada banyak orang seperti itu. Nah, Tuhan menghendaki seperti itu. Ya, jadi hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Poin yang terakhir, mengapa Yesus berbuat demikian? Dia tidak mengeluarkan kata-kata, menjawab tantangan, penghinaan dan sebagainya. Mengapa Yesus berbuat demikian? Agar rencana Allah, ya, rencana Allah untuk keselamatan manusia digenapi. Tadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 itu nubuat. Ya. Bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat. Dan juru selamat ini akan merebukan kepala ular itu, yang itu gambaran pada iblis. Dan ular itu akan mematuk tumitnya. Jadi untuk menjadi juru selamat, Yesus itu harus mengalami penderitaan. Mengapa ditolak? Sini dikatakan agar, ya, Tuhan tidak menolak, tidak mengatasi mereka dan kemudian menghindar diri. Kalau dia berbuat seperti ini, tidak ada rencana Allah digenapi. Tidak ada seorang manusia yang selamat. Dia rela menyerahkan hidupnya. Tadi sudah dibaca Yesaya 53 ayat 45. Dia menanggung segala penderitaan, kesengsaraan yang harusnya manusia tanggung. Dia pikul sendiri untuk keselamatan manusia. Yesus telah menyerahkan semua dalam kehendak Tuhan. Rela menderita. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Rela
menderita sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kepentingan keselamatan manusia. Yesus menggunakan kuasanya untuk kebaikan kita. Ibrani pasal 4 ayat 16 tadi sudah dibaca. Ulang lagi ya sekali. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Dan poin yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Gunakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Datang kepada Yesus. Dia imam besar. Dia tidak membedakan etnis manusia. Jadi kita dengan bebas datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bersujud dengan Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Selain menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan, kemudian kita dengan bebas, dengan tenang datang menghampiri hadirat Tuhan. Ya. Dan kalau kita melakukan semua ini, beroleh kesempatan untuk pengampunan dosa. Ya, untuk pengampunan dosa. Dan ini adalah tanggung jawab orang-orang Kristen. Bukan cuma datang ke gereja pada hari Minggu, beribadat setelah itu pulang, tapi memberikan kesaksian melalui pertobatan hidup kita yang sungguh-sungguh karena jamahan Tuhan Yesus ini. Amin. Sampai di sini, mari kita kembali akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu dengan penuh kekurangan. Namun hamba-Mu berdoa, mohon Tuhan akan memberkati, menyempurnakan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Supaya firman Allah ini bisa sungguh-sungguh menjadi berkat. Kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang yang mau mendengarkan firman Allah dan percaya, dan juga sungguh-sungguh mengerti tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan, gereja-gereja di seluruh dunia ini, pada saat kami memperingati hari Jumat Agung ini, kematian Tuhan Yesus, saat-saat ini di dunia ini sedang dicengkram dengan rasa ketakutan karena wabah virus corona ini. Dan ada banyak gereja-gereja yang diliburkan, tidak menjalankan kegiatan ibadah di gereja masing-masing. Adalah peraturan dari pemerintah. Kami tidak bisa menolak Tuhan. Tapi biarlah melalui media ini Tuhan, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dan mau sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya memikirkan keselamatan diri kami, tetapi orang yang lain. Tuhan, kami berdoa, lindungi seluruh gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Saat menghadapi bencana yang cukup hebat ini ya Tuhan yang mendunia. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan. Tidak bersembunyi dengan ketakutan. Karena kami yakin kami mempunyai Allah yang hidup. Allah Yehova Rafa, Allah tabib kami yang heran. Yang sudah menanggung penderitaan manusia di atas pundaknya sendiri. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.